Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari Tadis IPA Fisika A, UIN Imbam Bonjol Padang. Baiklah, dengan mata kuliahnya metodologi penelitian. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 3 bagian B, yang mana materi pertamanya adalah instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Kita bahas yang pertama, instrumen online penelitian deskriptif dan korelasi. Instrumen online penelitian deskriptif dan korelasi bisa menggunakan Google Form yang berupa kuesioner atau angket. Nah, cara membuat instrumen online penelitian deskriptif dan korelasi ini, yang pertama, membuka situs web Google Form di alamat form google.com dan pelajari tool atau alat yang tersedia di dalamnya. Yang kedua, mengisi judul kuesioner, itu help text, read kuesioner, dan opsi yang tersedia. Yang ketiga, klik menu ADD Add Time, kemudian pilih salah satu opsi yang diberikan. Yang keempat, itu mengklik customize untuk diatur headernya. Yang kelima, from hasil kostuminasi bisa dilihat melalui menu view live from. Dan yang keenam, setelah selesai penggunaan dapat dibagi formulir kuesionernya tadi melalui blok from yang dimiliki dan sebagainya. Dan yang ketujuh, hasilnya dapat dilihat melalui menu view response untuk kita melihat respon dari atau bagi orang-orang yang telah mengisi angket yang telah kita buat tadi. Untuk instrumen offline penelitian deskriptif dan korelasi ini bisa berupa wawancara, dokumentasi, observasi, atau catatan ke lapangan ataupun kuesioner. Nah, kita bahas yang pertama, ada wawancara. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan dilakukannya melalui percakapan ataupun tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, langkah-langkah kita dalam melakukan wawancara ini, yang pertama, menentukan topik penelitian. Yang kedua, menentukan narasumber atau responden. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan dengan memperhatikan konsep 5W1H. Dan yang keempat, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat instrumen penelitian wawancara. Nah, untuk yang kedua ada observasi. Observasi ini merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, kita mengetahui atau memperoleh pengetahuan yang akan kita observasi tadi. Yang kedua, menentukan tujuan utama dan tujuan khusus, serta membuat tata cara observasi atau metode apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, membatasi dengan tegas hal-hal yang akan diobservasi dan melakukan observasi dengan secermat-cermatnya atau seteliti-teliti mungkin. Dan yang keempat, membuat hasil catatan-catatan observasi dan memahami catatan tadi. Nah, untuk catatan lapangan atau dokumentasi ini merupakan catatan tertulis tentang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita alami, dan kaitannya dengan rangka pengumpulan data atau refleksi terhadap data dalam penelitian kuantitatif. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita bisa yang pertama melakukan kita memilih lokasi lapangan
dan memperoleh akses untuk masuk ke dalam lokasi penelitian kita itu. Yang kedua, kita memilih peran sosial, dan yang ketiga, mengumpulkan data di lapangan. Yang keempat, menganalisis data serta mengembangkan dan mengevaluasi hipotesis kerja, dan yang kelima, memfokuskan pada aspek khusus dari settingan yang diamati dan melakukan pengambilan sampel secara teoritis. Nah, untuk yang terakhir ada kuesioner, yang mana langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bisa membuat daftar pertanyaan apa yang akan kita tanyakan, dan yang kedua, pertanyaan ini tidak boleh ambigu atau membingungkan responden kita nanti, dan yang ketiga, memilih responden. Yang keempat, pertanyaannya tidak boleh memicu jawaban yang tidak biasa, dan yang kelima, kuesioner ini tidak boleh panjang dan bertele-tele gitu pertanyaannya ya. Yang keenam, kuesionernya harus mencakup objek yang tepat. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut kepada materi yang kedua. Nah, pada materi yang kedua ini kita akan membahas tentang instrumen online penelitian R&D. Nah, untuk instrumen online penelitian R&D ini kita bisa menggunakan angket, dokumentasi, observasi, wawancara. Nah, itulah instrumen yang bisa kita gunakan. Nah, untuk instrumen angket, untuk penelitian R&D ini bisa menggunakan itu berupa Google Form. Nah, angket atau respon dari mahasiswa ini digunakan untuk mengumpulkan beberapa pendapat atau data beserta didik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana respon terhadap media yang kita kembangkan tadi. Nah, data pada angket ini diisi oleh siswa pada akhir uji coba. Adapun aspek yang akan ditanyakan, yang pertama, apakah media itu mudah digunakan? Yang kedua, apakah petunjuk penggunaan media itu jelas reaksi pemakainya? Dan yang ketiga, apakah pengguna tertarik untuk menggunakan media yang kita kembangkan itu? Yang kelima, apakah pengguna senang menggunakan media? Yang kelima, apakah pengguna itu merasa bersemangat dan termotivasi saat menggunakan media? Yang keenam, apakah pengguna mudah memahami materi saat menggunakan media? Yang ketujuh, apakah terdapat pengetahuan tentang traffic jam di dalam media? Dan yang kedelapan, apakah gambar yang disajikan sesuai dengan materi? Nah, itulah aspek-aspek yang akan kita tanyakan kepada responden kita jika kita menggunakan instrumen online angket ini. Nah, untuk dokumentasi, mana studi dokumentasi ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Data dalam penelitian ini bisa berupa foto, gambar, ataupun hal lainnya yang merekam kejadian saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk observasi, kegiatan observasi ini kita mengamati keadaan awal kelas sebelum diuji coba dan saat pembelajaran langsung. Tujuan observasi ini untuk memberikan solusi yang tepat melalui perencanaan penerapan media pembelajaran yang sesuai dengan persoalan yang terjadi di dalam kelas. Nah, ini contohnya lembar observasi analisis kebutuhan kriteria, di mana nanti responden ini bisa memilih ya atau tidak. Nah, untuk daftar pertanyaannya, apakah pembelajaran masih menggunakan metode ceramah? Apakah selama ini pembelajaran menggunakan media? Apakah media yang digunakan dapat memotivasi siswa? Apakah siswa suka bermain sambil belajar? Apakah media yang digunakan saat memudahkan siswa itu untuk belajar? Apakah siswa antusias dalam proses pembelajaran? Dan yang ketujuh, apakah pembelajaran berpusat pada guru? Apakah interaksi siswa dengan siswa lainnya sangat erat ketika pembelajaran? Dan perlukah adanya pengembangan media? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sajikan di dalam lembar observasi kita nanti. Nah, untuk wawancara, biasanya wawancara ini dilakukan secara langsung, meski sekarang bisa dilakukan secara online ataupun dalam jarak yang
jauh. Namun wawancara ini tidak mengharuskan peneliti untuk datang langsung ke lokasi penelitiannya, tetapi kita bisa memberikan daftar pertanyaannya untuk bisa dijawab. Wawancara ini dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur, melalui tatap muka atau telepon atau melalui online. Nah, pertanyaannya bisa kita ajukan sebagai bahan wawancaranya yang akan kita tulis dalam lembar wawancara kita. Yang pertama misalnya, bagaimanakah proses pembelajaran fisika dengan materi usaha dan energi di di kelas 10 ini? Apakah kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami materi usaha dan energi, dan metode apa saja yang Bapak Ibu gunakan untuk dalam pembelajaran fisika khususnya materi usaha dan energi? Dan yang keempat, media apa saja yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran fisika untuk usaha dan energi? Dan yang keenam, apakah Bapak Ibu pernah memanfaatkan media Adobe Air for Android dalam pembelajaran fisika khususnya untuk materi usaha dan energi? Dan media seperti apa yang Bapak Ibu gunakan? Dan media seperti apa yang Bapak Ibu harapkan dalam pembelajaran fisika ini khususnya untuk materi usaha dan energi? Nah, itulah daftar pertanyaan yang bisa kita tulis di dalam lembar wawancara kita nanti. Nah, materi yang selanjutnya adalah instrumen online penelitian eksperimen pada aspek kognitif dan aspek afektif. Nah, pada aspek kognitif ini, instrumen tes untuk mendapatkan data pada aspek kognitif bisa menggunakan tes awal sebelum materi diberikan atau pre-test, dan tes akhir setelah materi diberikan atau post-test. Untuk aspek afektifnya, memberikan angket yang berisi pertanyaan yang akan dijawab siswa. Angket ini diberikan sebanyak 2 kali, pertanyaan saat awal siswa belum diberikan materi, dan yang kedua setelah siswa diberikan materi. Nah, hasil data penelitian ini kemudian dikonversi menjadi nilai afektif. Nah, untuk instrumen online untuk penelitian eksperimen ini kita bisa menggunakan membuat sebuah Google Form, yang mana langkah-langkahnya yang pertama, untuk kita membuat pretest dan juga posttest, maka langkah-langkahnya yang pertama kita membuat akun email atau Google email kita. Yang kedua, masuk ke menu Google Form. Dan yang ketiga, membuat Google Form dengan membuat pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita ajukan kepada siswa kita nanti. Nah, komponen-komponen yang harus ada dalam Google Form ini terdiri dari yang pertama, identitas dari Google Form yang memuat garis besar tujuan dari Google Formulir tersebut. Dan yang kedua, pernyataan persetujuan partisipasi. Dan yang ketiga, data pribadi dari responden kita seperti nama, jenis kelamin, usia, nama sekolah, tingkatan sekolah, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, kita buat apa saja pertanyaan yang akan kita ajukan pada pretest dan posttest. Dan yang kelima, untuk setiap pertanyaannya itu bisa bersifat wajib dijawab ataupun boleh diabaikan. Dan yang keenam, setiap pertanyaan yang diajukan dapat memberikan poin penilaian untuk membantu memperoleh data penelitian. Mungkin itu komponen-komponen yang harus ada di dalam Google Form yang akan kita buat untuk penelitian eksperimen. Untuk materi yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan contoh instrumen. Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan kita dalam penelitian. Pengumpulan data ini juga merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Adapun contoh-contoh teknik pengumpulan data, yang pertama ada tes, yang mana tes ini merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengukur perilaku ataupun kinerja seseorang dengan tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan konteksnya, seperti kita ingin mengevaluasi atau mendiagnostik atau seleksi ataupun penempatan dan promosi. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita pertama menyusun spesifikasi tes, yang kedua kita menulis soal tes, yang ketiga kita melakukan uji tes, yang keempat menganalisis butir soal, yang kelima memperbaiki tes, yang keenam merakit tes, dan yang ketujuh melaksanakan tes, serta yang kedelapan adalah menafsirkan atau
mengevaluasi hasil tes. Untuk yang kedua ada angket. Angket merupakan suatu daftar pertanyaan atau pertanyaan tentang topik tertentu yang kita berikan pada subjek baik secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan informasi terlebih mendalam lagi. Nah, untuk contohnya di sini pilihlah salah satu alternatif jawaban berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang jika siswa menjawab SS berarti sangat setuju, jika menjawab S itu setuju. Untuk RR berarti siswa itu ragu-ragu, TS tidak setuju, dan STS sangat tidak setuju. Nah, untuk pertanyaan yang bisa kita ajukan seperti contohnya pembelajaran yang menggunakan media lebih menyenangkan dibandingkan dengan metode ceramah saja. Nah, siswa bisa menjawab SS, S, RR, TS, atau STS. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, saya lebih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dengan apa yang dijelaskan guru bila menggunakan media dibandingkan ceramah. Nah, siswa juga bisa menjawab dengan alternatif yang sudah disediakan oleh peneliti. Nah, untuk wawancara ini merupakan suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan respondennya untuk memperoleh informasi tertentu. Peneliti menerima informasi tanpa membantah atau mengecamkan atau menyetujui atau tidak menyetujuinya. Nah, di sini saya memberikan contoh. Menurut Anda, apakah fisika ini merupakan pembelajaran yang sulit? Menurut Anda, apakah kesulitan dalam belajar fisika? Menurut saudara, apakah materi fisika kelas 10 ini bisa dikatakan sulit untuk memahaminya? Nah, itulah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan saat melakukan wawancara. Nah, teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah observasi, yang mana observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap subjek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan observasi ini, kita bisa memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan yang sulit untuk kita peroleh dari metode lainnya. Nah, untuk contohnya di sini responden bisa menjawab dengan alternatif. Yang pertama, jika membuat angka 4, maka responden itu amat baik. Yang ketiga, jika menulis 3 berarti baik, 2 cukup, dan yang 1 kurang. Nah, untuk yang 0 berarti tidak sesuai. Nah, untuk daftar pertanyaannya, apakah guru itu mempersiapkan RPP? Nah, responden bisa memilih alternatif jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Apakah tujuan pembelajaran itu jelas di dalam RPP? Nah, responden juga bisa menjelaskan juga bisa menjawab sesuai dengan alternatif yang sudah disediakan oleh peneliti. Nah, materi yang selanjutnya adalah teknik pengolahan data secara statistik dan deskriptif beserta contohnya. Nah, untuk pengertian statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif ini hanya berhubungan dengan hal-hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data ataupun keadaan fenomena. Nah, untuk alur statistik deskriptif ini, yang pertama kita memulai, dan yang kedua pengumpulan data kuantitatif, yang ketiga mengolah penyederhanaan dan penelaahan data kuantitatif, yang keempat penyajian data yang telah disederhanakan, kelima membuat data sampel, yang mana penggunaan data sampel ini bergunanya menaksir parameter populasi atau menguji asumsi parameter populasi dan menarik kesimpulan. Untuk tekniknya, analisis deskriptif ini adalah bentuk analisis data yang menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas suatu sampel, dan hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesisnya 0 atau H0 diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih, tetapi bersifat mandiri. Karena itu, analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau berhubungan.
Nah, untuk prosedurnya, yang pertama menentukan formulasi hipotesis atau H0, yang mana H0 ini tidak ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel, dan H1 itu ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Yang kedua, prosedurnya menentukan taraf nyata atau alfa dan nilai P tabel. Nah, taraf nyata yang digunakan biasanya 5% atau 1%. Nah, untuk nilai P didasarkan pada N dan nilai terkecil dalam tabel. Dan selanjutnya menentukan kriteria pengujian. Jika H0 diterima, berarti H1-nya ditolak. Dan apabila H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Dan prosedur selanjutnya menentukan nilai uji statistik, yang mana uji statistik ini merupakan membandingkan nilai P dengan nilai alfa. Yang kelima, kita membuat kesimpulan yang mana bisa menyimpulkan H0 diterima atau tidak. Nah, untuk contohnya, berdasarkan jenis cara mengumpulkannya dibedakan menjadi 3. Ada 4. Yang pertama pengamatan, yang kedua penelusuran, yang ketiga penggunaan kuesioner, dan keempat angket. Sedangkan untuk berdasarkan data yang diambil dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sensus dan sampling. Materi yang selanjutnya adalah teknik pengolahan data secara statistik, diferensial, hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, uji V, dan uji R. Materi yang pertama, apa sih itu pengertiannya statistik diferensial? Nah, statistik diferensial ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistik diferensial ini disebut juga dengan statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Nah, untuk fungsinya, statistik diferensial ini adalah statistik yang bertujuan untuk menaksir atau menafsirkan secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk juga di dalamnya teori penaksiran dan pengujian teori statistik. Jadi, statistik generalisasi diferensial ini digunakan untuk yang pertama menggeneralisasikan dari sampel ke populasi, dan yang kedua uji hipotesis yaitu membandingkan atau menguji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu adanya uji keterkaitan. Untuk uji hipotesis itu pengertiannya yang pertama, metode uji hipotesis ini merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan terkontrol maupun dari observasi. Sedangkan untuk fungsinya, uji hipotesis ini adalah untuk menguji asumsi bahwa tidak ada perbedaan antar nilai populasi. Artinya, mean atau rata-rata populasinya itu sama. Nah, untuk contohnya, misalnya perilaku murid kelas 6 dan kelas 4 itu sama. Bila kita dapat menunjukkan adanya probabilitas yang tinggi dalam menolak hipotesis 0, maka kita menemukan bukti perbedaan pada perilaku tersebut. Untuk uji T ini merupakan sebuah rumus yang menghasilkan angka-angka yang digunakan untuk menentukan tingkat probabilitas penolakan hipotesis. Pengujian uji T ini didasarkan pada asumsi tentang skor yang diperoleh dalam penelitian. Nah, untuk uji untuk uji F ini dikenal sebagai uji serentak atau uji model uji ANOVA, yang mana uji ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersama-samaan. Tahapan uji F ini itu pertama kita membuat hipotesis, yang kedua menentukan tingkat signifikan, yang ketiga menentukan nilai F hitung, dan yang keempat menentukan F tabel, dan yang kelima menentukan nilai signifikannya dan yang keenam kriteria pengujian. Untuk uji R
Itu pengertiannya adalah uji R ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jenis uji R ini ada dua, yaitu korelasi person dan korelasi Spearman. Untuk korelasi, bila data didistribusikan norma, maka mendekati normal, maka korelasi person menjadi pilihan, tetapi tidak distribusi data sangat ekstrem, tidak normal, maka korelasi Spearman jadi pilihannya. Nah, untuk nilai R ini, ukuran korelasi disebut dengan koefisien korelasi, disingkat dengan R. Nilai R ini berkisar antara -1 sampai +1, termasuk juga 0. Maka semakin besar nilai R-nya, maka semakin erat hubungan antara kedua variabel tadi, dan begitu juga sebaliknya. Materi yang selanjutnya, langkah-langkah kegiatan penelitian dengan contoh dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, kita membahas penelitian eksperimen. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita membuat atau melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak kita pecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur. Yang keempat, membuat rencana penelitian. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen, data mentah. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan mendistribusikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Yang kedelapan, melakukan analisis data dengan teknik statistik yang relevan. Yang kesembilan, kita membuat laporan penelitian eksperimen. Nah, untuk penelitian R dan D, langkah-langkahnya, yang pertama, kita menentukan potensi atau masalah. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi. Yang ketiga, kita mengembangkan model. Yang keempat, memvalidasi model. Yang kelima, revisi model. Yang keenam, uji coba model. Yang ketujuh, revisi model. Yang kedelapan, uji coba model lebih luas. Dan yang kesembilan, revisi model akhir. Untuk penelitian korelasi, itu langkah-langkahnya, yang pertama, kita menentukan masalah. Yang kedua, studi kepustakaan. Yang ketiga, menentukan metodologi penelitian. Yang keempat, kita mengumpulkan data. Yang kelima, analisis data. Dan keenam, kesimpulan. Untuk penelitian deskriptif, itu langkah-langkahnya, kita mengidentifikasikan adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita teliti. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian ataupun hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian ini hendak digunakan, termasuk juga menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data dan menganalisis data. Serta yang ketujuh, itu langkahnya adalah mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data yang menggunakan teknik statistik yang relevan. Dan kedelapan, kita membuat laporan penelitian. Nah, untuk penelitian PTK, langkah yang pertama, kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, kita merumuskan hipotesis tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan memantaunya. Yang kelima, melaksanakan tindakan. Yang keenam, mengolah dan masukkan data. Dan yang ketujuh, kita melaporkan. Yang untuk studi kepustakaan, langkahnya pertama, kita memilih topik. Kedua, eksplorasi informasi. Yang ketiga, menentukan fokus penelitian. Yang keempat, mengumpulkan sumber data. Yang kelima, persiapan data. Keenam, menyusun laporan. Untuk penelitian mix, yang pertama, kita menentukan masalah. Yang kedua, menentukan landasan teori. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data dan menganalisis data. Dan yang kelima, kita membuat hasil pengujian hipotesis. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan untuk langkah-langkah kegiatan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Nah, untuk jadwal penelitian, untuk materi menyusun jadwal penelitian, yang mana jadwal penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, dengan manfaatnya. Adapun manfaatnya, yang pertama, agar dapat memudahkan dalam kegiatan penelitian dan menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk kegiatan yang akan dilakukan selama jadwal penelitian ini, yang pertama, ada tahap persiapan penelitian.
tahap persiapan ini terdiri dari penyusunan dan pengajuan judul proposal, yang kedua pengajuan proposal, dan ketiga perizinan penelitian. Nah, untuk tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang mana tahap pelaksanaan ini kita mulai mengumpulkan data dan menganalisis data, dan tahap yang ketiga adalah tahap menyusun laporan. Mungkin itu serangkaian kegiatan atau yang bisa kita tuliskan untuk menyusun jadwal penelitian kita nanti. Nah, inilah materi terakhir dalam video kali ini. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.